semuanya, di sini nama aku Fani Almira. Nah, di sini aku bakalan jelasin tentang pengaruh branding Robot Barista terhadap minat beli di minimarket Family Mart. Nah, yang pertama kita akan mulai dari konsep branding dan kenapa Robot Barista itu bisa menarik perhatian dan bagaimana hasil uji statistiknya mendukung hubungan antara branding dan juga minat beli pelanggan. Nah, yuk kita langsung mulai aja ya. Ya. Sebelumnya kita harus tahu dulu apa itu branding. Jadi branding itu adalah cara sebuah produk atau layanan diperkenalkan dan agar dipromosikan menciptakan kesan yang kuat di benak pelanggan. Jadi branding yang baik itu bukan hanya tentang logo atau juga desain, tetapi juga tentang pengalaman unik yang ditawarkan kepada pelanggan. Nah, sekarang kita masuk ke Robot Barista di Family Mart. Jadi Robot Barista ini adalah inovasi yang menarik di mana kopi itu akan disajikan oleh sebuah mesin otomatis yang canggih. Ini tuh bukan hanya tentang kopi ya, tetapi juga tentang pengalaman futuristik yang bikin penasaran pelanggan. Jadi bisa dibilang konsep ini itu adalah contoh branding yang efektif karena menciptakan daya tarik unik dan membedakan Family Mart daripada minimarket yang lainnya. Nah, di sini pertanyaannya itu, apakah branding Robot Barista ini itu benar-benar berpengaruh terhadap minat beli pelanggan? Nah, untuk menjawab ini kita lakukan analisis regresi linear sederhana. Sekarang yuk kita lihat hasilnya. Nah, jadi saya sudah membagikan link Google Form untuk mahasiswa-mahasiswa yang sering ke Family Mart, ke minimarket Family Mart, dan juga mengetahui tentang branding dari Robot Barista tersebut. Saya membagikan link Google Form kepada responden, yaitu teman-teman saya yang biasanya pergi ke minimarket Family Mart ataupun mereka ingin berminat membeli produk Family Mart karena branding dari Robot Barista. Setelah saya mengumpulkan data tersebut, saya memasukkan data tersebut ke Webstats Kingdom. Dan hasilnya setelah saya melakukan analisis regresi linear sederhana, itu yang pertama, hubungan antara variabel branding yaitu variabel X dan juga minat beli yaitu variabel Y. Jadi R-square-nya bisa kita dapat 0,53 seperti yang ada di gambar. Nah, ini berarti 53% variasi dalam minat beli pelanggan yaitu Y dapat dijelaskan oleh branding Robot Barista. Sisanya yaitu 47% dijelaskan oleh faktor lain di luar model ini seperti harga produk, lokasi toko, ataupun promosi-promosi yang lainnya. Nah, selanjutnya kita juga dapat nilai korelasi yaitu R-nya itu sama dengan 0,7281. Jadi nilai ini itu menunjukkan adanya hubungan positif yang kuat antara branding Robot Barista dengan minat beli. Jadi semakin baik branding Robot Barista ini akan semakin tinggi juga minat beli pelanggan. Nah, ada pula persamaan regresi yang dihasilkan. Bisa dilihat di gambar.
Setiap peningkatan 1 unit pada kualitas branding robot barista itu akan meningkatkan minat beli sebesar 1,15 unit. Ini menunjukkan pengaruh branding yang signifikan. Ada juga intercept, yaitu alpha sama dengan min 5,5716. Jadi jika branding ini tidak dilakukan sama sekali, yaitu X-nya sama dengan 0, maka minat beli diprediksi berada di nilai negatif, yaitu minus 5,5716. Hal ini menegaskan bahwa branding itu adalah faktor kunci dalam menarik pelanggan. Yang kedua adalah signifikansi model, yaitu goodness of fit. Di sini kita menguji apakah model regresi ini signifikan secara statistik. Nah, hasil uji F statistik menunjukkan nilai F1,41 itu sama dengan 46,27 dengan p-value kurang dari 0,001. Karena p-value sangat kecil dan lebih rendah dari 0,05, kita menolak hipotesis 0, yaitu H0. Ini berarti branding robot barista ini memiliki pengaruh signifikan terhadap minat beli pelanggan. Nah, selanjutnya t-statistik sama dengan 6.819. P-value-nya kurang dari 0,001. Nilai p-value ini menunjukkan bahwa slope beta signifikan. Jadi, pengaruh branding terhadap minat beli bukan kebetulan dan terbukti secara statistik. Yang ketiga adalah line fit plot. Dari line fit plot kita bisa melihat yang pertama, garis regresi yang naik menunjukkan bahwa hubungan antara branding dan minat beli adalah positif. Nah, sebagian besar titik-titik data tersebar di sekitar garis regresi, yang berarti model ini cukup baik dalam memprediksi nilai Y berdasarkan X. Yang keempat adalah prediction interval. Dari prediction interval kita dapat memprediksi nilai minat beli pelanggan. Ada confidence interval, yaitu yang hijau. Interval ini itu memperkirakan rata-rata minat beli untuk nilai branding tertentu. Lalu yang kedua ada prediction interval, yaitu yang warna merah. Interval ini memperkirakan sebaran nilai individual karena rentangnya lebih lebar. Kita tahu bahwa variasi individu cukup tinggi. Nah, misalnya nih, untuk nilai branding yang X kan 17,44. Prediksi minat beli adalah sekitar 10,987, sehingga nilai yang lebih tinggi tergantung apakah kita menggunakan confidence atau prediction interval. Nah, berdasarkan hasil uji hipotesis dan analisis yang sudah saya jelaskan tadi, kita bisa narik kesimpulan. Yang pertama, branding robot barista itu memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap minat beli pelanggan di Family Mart. Hal ini dibuktikan dengan nilai R-square sama dengan 0,53, yang berarti 53% variasi minat beli dapat dijelaskan oleh branding. Lalu, ada juga nilai F statistik yang signifikan dengan p-value kurang dari 0,001. Lalu ada juga slope beta sama dengan 1,15 yang positif dan signifikan secara statistik. Nah, jadi hubungan antara branding dan minat beli ini sangat bersifat positif dan kuat. Semakin menarik dan baik branding robot barista ini, akan semakin besar kemungkinan pelanggan tertarik untuk membeli kopi di Family Mart. Nah, hasil ini itu juga menunjukkan bahwa branding inovatif seperti robot barista ini itu adalah strategi yang sangat efektif untuk meningkatkan minat beli pelanggan. Nah, untuk bisnis atau perusahaan serupa juga, investasi dalam branding kreatif itu dapat menjadi kunci kesuksesan dalam menarik perhatian pelanggan dan meningkatkan penjualan. Nah, meskipun hasil dari model ini tuh juga baik, tapi faktor-faktor lain seperti harga, kualitas kopi, promosi, dan juga lokasi juga mungkin berpengaruh terhadap minat beli dan perlu diteliti lebih lanjut. Oke, jadi dari penelitian ini kita bisa lihat bahwa branding yang kuat dan inovatif seperti robot barista itu benar-benar memiliki dampak positif terhadap minat beli pelanggan. Model regresi ini memberikan kita pemahaman yang mendalam tentang hubungan ini dan memberikan insight yang berharga untuk strategi pemasaran di masa depan. Oke, itu aja yang bisa saya jelaskan. Terima kasih.